Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasya Admira Satrianto dengan NIM 2001007. Saya dari kelas TPPL 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Biomonitoring dengan dosen pengampu Bapak Oto Pasadi, SPI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi Biomonitoring. Itu untuk materi pertama. Apa yang dimaksud dengan biomonitoring? Jika dilihat dari katanya, biomonitoring ini terdiri dari dua kata, yaitu bio dan monitoring. Bio sendiri artinya biologi, kemudian monitoring adalah memantau. Jadi, biomonitoring adalah suatu metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Kemudian, mengapa dalam biomonitoring tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui suatu perubahan lingkungan? Jadi, penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat dinamis dan cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Maka dari itu, indikator kimia atau fisik tidak digunakan dalam memonitoring suatu perubahan lingkungan. Lalu biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas mengenai akibat dari pencemaran udara, air, dan juga tanah. Sehingga biomonitoring ini dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada jenis-jenis biomonitoring. Biomonitoring ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bioassessment study, kemudian yang kedua ada toxicity bioassay. Nah, toxicity bioassay ini dibagi jadi dua materi. Yang pertama ada penilaian toksisitas langsung, dan yang kedua ada bioassay perilaku. Kita masuk ke bioassessment study. Jadi, bioassessment study ini mengkaji tentang kehidupan suatu komunitas, termasuk bumi dan struktur komunitas. Nah, komunitas ini termasuk ke dalam tingkat organisasi kehidupan. Jadi, dalam objek kajian biologi yang berupa makhluk hidup dipelajari pada 10 tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu ada molekul, kemudian sel, dan jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, kemudian bioma, dan yang terakhir ada biosfer. Kemudian menurut Sikio et al. Tahun 2006, bioassessment ini mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi, baik untuk lingkungan darat maupun lingkungan akuatik atau lingkungan perairan, dengan cara mengukur karakteristik organisme atau kumpulan suatu organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Nah, untuk lingkungan akuatik ini, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan tersebut. Dalam hubungannya dengan pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Nah, habitat zona riparian ini apa yang dimaksud dengan habitat zona riparian? Habitat zona riparian adalah suatu area daratan yang mengelilingi aliran air, sungai, dan danau. Atau bisa disimpulkan, zona riparian ini adalah zona transisi antara perairan dengan daratan. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ada ikan, makroinvertebrata, dan alga. Kemudian yang kedua ada toxicity bioassay. Yang dimaksud dengan toxicity bioassay ini adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium
dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, ke tumbuhan dan juga ke hewan. Tujuannya adalah menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Dan jika demikian, sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Untuk toxicity bioassay ini ada 3. Yang pertama ada in vivo. In vivo ini adalah pengujian toksisitas secara konvensional, penilaian toksisitas langsung pada organisme tersebut. Jadi contohnya semisal ikan itu terkena suatu polutan, nah kita langsung memantau ikan tersebut, apakah agresif atau menjadi pasif. Kemudian yang kedua ada in vitro. In vitro adalah menggunakan molekul sel. Dan yang ketiga ada in silico. In silico ini adalah pendekatan pemodelan menggunakan komputer. Selanjutnya untuk materi yang kedua ada vertebrata dan invertebrata. Pertama, apa yang dimaksud dengan vertebrata dan invertebrata? Jadi, vertebrata ini adalah hewan bertulang belakang. Contohnya ada ikan, kemudian burung, ada ular, ada amfibi, dan ada mamalia. Kemudian untuk invertebrata ini hewan tanpa tulang belakang. Contohnya ada protozoa, annelida, ada molluska, kemudian ada crustacea, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang, biota perikanan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada invertebrata. Nah, invertebrata ini nanti terdiri dari banyak filum. Ada annelida, arthropoda, kemudian coelenterata, kemudian echinodermata, molluska, porifera, platyhelminthes, dan yang terakhir ada nemahelminthes. Dan kelompok yang kedua yaitu ada vertebrata. Pertama kita masuk ke invertebrata. Filum yang pertama yaitu ada filum annelida. Nah, filum annelida ini adalah nama umum untuk sekitar 9.000 spesies dari binatang tidak bertulang belakang seperti cacing pada segmen tubuh yang kembang baik. Jadi contoh dari filum annelida ini ada Nereis. Nereis ini cacing laut, kemudian ada Lynch, yaitu lintah, dan earthworms. Filum yang selanjutnya ada filum Arthropoda. Filum Arthropoda ini ada banyak ya subfilumnya, di sini bisa dilihat. Tapi secara singkatnya di sini filum Arthropoda ada 4, yaitu Crustacea atau udang-udangan, kemudian ada Arachnoida, ada laba-laba, kemudian ada Myriapoda, yaitu kaki seribu, dan yang keempat Insecta atau serangga. Kemudian filum yang ketiga itu ada filum Coelenterata. Coelenterata ini adalah ubur-ubur. Jadi filum Coelenterata berkaitan dengan ubur-ubur. Nah, ubur-ubur sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada polip, kemudian ada medusa. Nah, polip ini adalah ubur-ubur yang menempel di dasar laut. Kemudian medusa adalah ubur-ubur yang berenang dan bergerak sesuai dengan arus yang mengikutinya. Contoh dari polip ini ada anemon laut. Selanjutnya itu filum Echinodermata. Klasifikasinya, filum Echinodermata ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu ada asteroida atau bintang laut, kemudian echinoida atau landak laut, ada bintang ular, kemudian ada teripang atau timun laut, dan yang terakhir ada lili laut.
Nah, hewan-hewan yang tadi itu ada bintang laut, kemudian landak laut, ada teripang, ditemukan hampir di setiap kedalaman laut dari zona intertidal ke zona abisal. Selanjutnya ada filum Mollusca. Mollusca ini merupakan salah satu filum dari garis keturunan Protostoma, hewan swamata. Mollusca adalah hewan berbadan lunak, atau dalam bahasa Latin disebut molluscus yang artinya lunak. Tapi sebagian besar terlindungi oleh cangkang keras yang mengandung kalsium karbonat. Nah, contoh dari mollusca ini bisa dilihat di pojok kiri atas. Ada siput atau bekicot, kemudian limax ini bekicot tanpa cangkang, kemudian ada gurita, dan ada kerang. Lalu filum selanjutnya ada filum porifera atau sponge. Nah, filum porifera ini adalah termasuk ke dalam hewan yang berpori. Di laut, yang seperti tanaman atau terumbu karang itu orang-orang biasanya mengiranya itu termasuk ke dalam tumbuhan. Tetapi, itu termasuk ke dalam kategori hewan. Karena jika diamati secara cermat, organisme tersebut bergerak tetapi pergerakannya pasif. Nah, di sini ada fakta unik dari sponge laut. Di dalam taksonomi, sponge laut termasuk ke dalam kingdom Animalia dan filum Porifera. Makhluk hidup yang tergolong dalam filum Porifera adalah hewan multiseluler yang tidak memiliki organ tubuh lengkap seperti kepala atau kaki, sehingga tidak heran banyak orang yang mengira bahwa organisme tersebut adalah sejenis dengan rumput laut. Kemudian yang selanjutnya ada filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya platy atau pipih, dan helminthes sendiri artinya cacing. Jadi, Platyhelminthes ini biasa disebut dengan cacing pipih. Filum yang selanjutnya yaitu ada filum Nematelminthes atau Aschelhelminthes. Adalah filum yang dipakai pada kerajaan hewan atau animalia. Nah, anggota-anggotanya mencakup berbagai cacing yang dikenal sebagai cacing gilik atau hewan dengan tubuh berbentuk silinder memanjang. Nah, karena sangat panjang, sehingga muncul nama Nematelminthes yang berarti cacing berkas. Tubuhnya pun tidak berruas-ruas. Nah, cacing-cacing ini umumnya bersifat parasit, dapat ditemukan di saluran pencernaan hewan, dan di manusia pun bisa ditemukan. Yang kedua ada vertebrata. Nah, vertebrata ini dibagi dalam 6 jenis. Yang pertama ada Chondrichthyes. Ini adalah ikan bertulang rawan, contohnya itu hiu dan ikan pari. Kemudian yang kedua ada Osteichthyes, yaitu ikan bertulang sejati, contohnya ikan salmon dan juga kuda laut. Dan yang ketiga ini ada Agnatha. Agnatha ini adalah ikan tanpa rahang, contohnya Lampera. Kemudian yang keempat ada reptil. Reptil ini hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Kemudian yang kelima ada Apes. Apes adalah hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Dan yang terakhir ada Mamalia. Mamalia ini adalah binatang menyusui yang ciri utamanya adalah memiliki kelenjar susu, kemudian adanya rambut atau bulu pada tubuh, dan tubuhnya yang bersifat endoterm. Nah, ini adalah contoh dari vertebrata. Di kanan atas ini adalah contoh dari Agnatha. Kemudian di kanan bawah ini ada reptil. Yang di tengah ini ada ikan salmon, kemudian yang di atas ada ikan hiu. Di kiri atas ini ada mamalia dan di kiri bawah ada apes. Selanjutnya, perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya dibagi menjadi 5.
yaitu yang pertama ada plankton. Plankton ini adalah organisme kecil yang hidup melayang-layang di air. Plankton dibagi menjadi dua, yaitu ada fitoplankton atau tumbuhan dan ada zooplankton atau hewan. Kemudian yang kedua ada nekton. Nekton ini adalah organisme yang dapat bergerak bebas. Dan yang ketiga ada newston. Newston ini adalah organisme kecil yang bersandar atau dapat berenang ke permukaan air. Yang keempat ada perifiton. Perifiton adalah organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air. Kemudian yang terakhir ada bentos. Bentos adalah organisme yang merayap atau melekat di dasar perairan. Nah, ini adalah contohnya, ada gambarnya. Yang pertama plankton, ada di atas, kemudian newston ini contohnya ada teratai, kemudian nekton ikan, kemudian perifiton ini siput, dan bentos ini seperti bintang laut yang ada di dasar laut. Untuk materi yang ketiga yaitu ada ekosistem air. Nah, ekosistem air ini pertama, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lainnya. Atau secara sederhana, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungannya. Kemudian, komponen dari ekosistem ini ada dua. Yang pertama biotik. Nah, untuk yang biotik ini ada individu, kemudian ada populasi, yang ketiga ada komunitas, yang keempat ada ekosistem, dan yang kelima ada bioma, lalu yang terakhir ada biosfer. Kemudian komponen abiotiknya ini ada air, salinity atau kadar garam, kemudian ada tanah, ada udara, ada cahaya, ada suhu, mineral, tingkat keasaman atau pH, dan humidity. Kemudian ada ekosistem air tawar. Yang pertama, ekosistem air tawar ini dibagi menjadi dua. Ada ekosistem lautik atau ekosistem air yang mengalir. Contoh dari ekosistem lautik ini adalah sungai dan selokan. Nah, organisme yang menghuni ekosistem lautik ini ada ganggang, ikan mujair, serangga air, dan juga diatom. Kemudian yang kedua ada ekosistem lentik atau air tenang. Contohnya ada kolam, danau, dan juga rawa. Organisme yang menghuni ekosistem lentik ini adalah lumut. Kemudian danau dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya. Nah, ada dua kelompok. Yang pertama yaitu danau oligotropik. Danau oligotropik ini adalah danau yang kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Sedangkan yang kedua yaitu danau eutrofik atau danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplanktonnya ini produktif. Selanjutnya untuk ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah. Yang pertama ada daerah litoral, kemudian daerah profundal, yang ketiga daerah limnetik, dan yang terakhir daerah bentik. Nah, daerah litoral ini adalah daerah dangkal. Cahaya matahari masih dapat menembus dengan optimal, serta terdapat organisme yang beragam. Kemudian daerah profundal. Daerah profundal ini adalah daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau, dihuni oleh cacing dan mikroba. Yang ketiga ada daerah limnetik.
Limnetik ini daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Kemudian yang terakhir ada daerah bentik. Daerah bentik ini adalah daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Nah, ini gambar dari per tiap daerahnya. Yang pertama ada daerah litoral. Daerah litoral ini dihuni oleh berbagai organisme seperti ikan perch kuning, ada kumbang penyelam, kemudian ada keong danau, kemudian ada katak hijau, dan kura-kura. Kemudian ada daerah limnetik dan daerah bentik. Yang selanjutnya ada daur air. Ini adalah contoh dari proses daur air. Daur air sendiri terdiri dari 3 siklus, yaitu ada siklus pendek, siklus panjang, dan siklus sedang. Yang pertama ada siklus pendek. Proses dari siklus pendek ini dimulai dengan penguapan air ke atmosfer atau biasa disebut dengan evaporasi. Nah, pada proses penurunan suhu, karena perbedaan ketinggian, akan terjadi yang namanya kondensasi. Setiap naik 100 meter, setiap naik pada ketinggian 100 meter, suhu ini akan mengalami penurunan sebesar 0,5 derajat Celcius. Dan hal ini mengubah uap air menjadi awan. Kemudian, awan yang mengandung uap air akan berubah menjadi titik-titik air atau biasa disebut dengan hujan. Dan hujan akan jatuh ke permukaan laut. Yang selanjutnya adalah siklus sedang. Siklus sedang ini dimulai ketika uap air dari laut dibawa menuju daratan. Kemudian uap tersebut mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu sehingga membentuk awan. Awan yang terdiri atau awan yang mengandung uap air akan berubah menjadi titik-titik air atau yang biasa disebut dengan hujan. Dan air hujan tersebut akan meresap ke dalam tanah. Air hujan tersebut selain meresap ke dalam tanah, akan diserap juga oleh akar tumbuhan. Setelah itu, air akan kembali ke laut melalui sungai, runoff air, atau kemudian yang terakhir ada siklus panjang. Sebetulnya siklus panjang ini sama dengan siklus sedang. Nah, perbedaannya hanya terletak pada saat setelah proses kondensasi. Setelah kondensasi, titik-titik air ini dibawa oleh angin ke tempat yang jauh lebih tinggi seperti pegunungan. Kemudian, titik-titik air tersebut berubah menjadi kristal-kristal es. Nah, kristal es ini dibawa oleh angin lagi ke puncak gunung, sehingga kristal es tersebut akan jatuh dalam bentuk salju. Kemudian salju juga akan membentuk gletser, dan gletser ini akan mengalir kembali ke sungai, dan akhirnya nanti akan kembali lagi mengalir menuju laut. Setelah tadi saya menjelaskan tentang daur air, selanjutnya ada air untuk lingkungan. Nah, air untuk lingkungan ini dibagi dua, ada green water dan yang kedua ada blue water. Yang pertama, green water ini adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai hingga 65% dari seluruh ketersediaan air. Kemudian yang kedua ada blue water. Blue water ini adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Nah, ini adalah gambaran atau presentase dari pembagian air. Air green water tadi ada 65%, kemudian ada blue waternya 35%. Nah, blue water ini dibagi kembali. Ada untuk air yang bisa dimanfaatkan, yaitu sekitar 70-80%. Kemudian ada air untuk lingkungan sekitar 20-30%. Nah, dari pembagian ini,
Air yang bisa dimanfaatkan kembali dibagi menjadi 3. Yang pertama ada untuk pertanian 70%, kemudian ada untuk industri sekitar 20%, dan yang terakhir ada untuk perkotaan sekitar 10%. Selanjutnya ada ekosistem air laut. Nah, untuk ekosistem air laut ini dibagi menjadi 4, itu ada estuari, ada zona intertidal, zona neritik, kemudian yang terakhir ada zona oceanik. Yang pertama yaitu estuari. Estuari ini adalah daerah muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus oleh cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Di estuari ini ada berbagai organisme yang hidup, contohnya seperti cacing, kerang, kepiting, dan juga ikan. Kemudian yang kedua ada zona intertidal. Zona intertidal atau biasa disebut dengan zona pantai. Nah, zona pantai ini letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai ini juga dipengaruhi oleh siklus pasang surut air laut. Nah, zona intertidal ini terdiri dari banyak sekali organisme yang menghuni, bisa ada ganggang, polifera, kemudian anemon laut. Nah, yang ketiga ada zona neritik. Zona neritik ini adalah bagian dari tepi benua atau pulau yang memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Kemudian yang terakhir ada zona oceanik. Zona oceanik ini adalah habitat laut yang ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang sangat tinggi, dengan ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi, serta penguapan yang besar. Untuk materi yang terakhir, yaitu materi keempat, ada biomarker. Biomarker ini submaterinya ada 7. Yang pertama ada konsep biomarker, kemudian yang kedua pengkategorian biomarker, ketiga paparan dan biotransformasi, yang keempat contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium, yang kelima ada kriteria biomarker, kemudian yang keenam matriks biologi, dan yang terakhir ada ekotoksikologi. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan biomarker? Nah, biomarker ini adalah tanda-tanda terpapar, efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Nah, maksudnya apa sih dari biomarker ini? Konsep biomarker yaitu secara sempit, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap suatu bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan. Kemudian, secara luas, biomarker ini adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif yang terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel serta indikator ekologi. Misalnya adalah keanekaragaman spesies. Biomarker ini menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antar tingkat biologis indikatif yang berbeda. Yang selanjutnya pengkategorian biomarker. Biomarker ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada biomarker paparan, yaitu substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen suatu cairan tubuh. Secara umum digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh suatu individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan
yang menghasilkan status penyakit. Kemudian yang kedua ada biomarker effect. Biomarker effect ini adalah suatu perubahan terukur baik dari biokimia, struktural, fungsional, perilaku, atau yang lain sebagainya dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang potensial. Kemudian, kategori yang ketiga ada biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan ini adalah suatu penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Selanjutnya ada paparan dan biotransformasi. Ada 3 jalur paparan utama. Yang pertama yaitu inhalasi atau paru-paru, kemudian yang kedua ada kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Prosesnya itu setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metabolitnya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh, kemudian menjalani berbagai modifikasi atau biotransformasi yang menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional, dapat dikeluarkan maupun disimpan. Biomarker ini sendiri dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. Yang pertama yaitu ada siklus kimia atau metabolitnya di dalam tubuh, biasa disebut dengan toksikokinetik. Kemudian yang kedua ada mekanisme penyakit atau efek buruk yang biasa disebut dengan toksikodinamik. Dan selanjutnya yaitu contoh biomarker yang umumnya dipelajari di laboratorium. Ada 4 contoh biomarker. Yang pertama yaitu MTS metallothioneins adalah logam berat yang beracun, kaya akan sistein dan bersifat protein sitosolik. Dari hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan, menunjukkan adanya metallothioneins pada insang dan kelenjar pencernaan Rudiceps, Decucetus, dan Keratoderma glaucomin. Ini adalah kerang. Kemudian yang kedua ada melonedialdehyde atau MDA. MDA ini adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Nah, MDA ini sendiri telah digunakan secara luas untuk menilai efek yang merugikan dari berbagai polutan. Kemudian yang ketiga adalah glikogen. Glikogen ini adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Telah dibuktikan bahwa memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Penurunan kadar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan dapat diamati pada Garangmytilus edulis dan Chymatomia arenaria. Setelah terpapar limbah cair, kertas, serta di bagian mesocombs, di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Kemudian contoh biomarker yang terakhir ada asetilcholinesterase, yaitu adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organofosfor dan karbamat di perairan laut. Stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi status kesehatan umum. Dan selanjutnya ada kriteria dari biomarker. Biomarker ini memiliki 4 kriteria. Yang pertama yaitu biomarker haruslah memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan juga harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Kemudian kriteria yang kedua, biomarker haruslah spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga,
Biomarker haruslah merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan suatu lingkungan. Kriteria yang terakhir yaitu identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Selanjutnya ada matriks biologi. Biomonitoring ini tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matriks dari biologinya, yaitu terdiri dari urin, kemudian ada darah, lalu ada udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan tertentu. Nah, matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarkernya, seperti paparan, efek, dan kerentanan, dan juga tergantung pada jenis kimianya, seperti senyawa induk atau metabolit, kemudian mudah atau tidak mudah menguap, dan lain sebagainya. Nah, sampel biologis ini yang sering digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, kemudian darah, dan terkadang juga menggunakan udara yang dihembuskan. Selanjutnya ada ekotoksikologi. Ekotoksikologi ini kalau dilihat dari katanya, terdapat dua kata yaitu dari eko dan toksik. Nah, pada nyatanya ekotoksikologi ini adalah menggabungkan dua konsep yang sangat berbeda yaitu dari ekologi dan toksikologi. Nah, ekologi sendiri ini yaitu studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan suatu organisme. Sedangkan toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Misi dari ekotoksikologi ini sendiri adalah untuk memahami mekanisme di mana suatu kontaminan mengganggu kinerja biologis normal dalam rangka mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah hasil buruk yang dihasilkan dari kontaminan lingkungan. Selanjutnya ada 3 tujuan utama dari ekotoksikologi menurut Forbes and Forbes tahun 1994. Yang pertama yaitu ada memperoleh data untuk penilaian risiko serta memanajemen lingkungan. Tujuan yang kedua yaitu memenuhi persyaratan hukum untuk pengembangan serta pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan. Dan tujuan ketiga yaitu mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau prinsip teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Selanjutnya, untuk biomarker ini dimungkinkan digunakan untuk menetapkan bahwa populasi alami telah terpapar oleh polusi. Hal ini dapat memberikan panduan yang berharga untuk apakah populasi alami berisiko atau membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Nah, untuk keperluan regulasi dan registrasi bahan kimia, toksisitas bahan kimia individual terutama diselidiki melalui toxicity testing atau teknik utamanya adalah uji toksisitas standar atau biasa disebut STT yang biasanya menguji dosis atau konsentrasi suatu zat kimia tertentu yang beracun bagi di bawah kontrol kondisi laboratorium. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.